Bab 1392 Kaisar Agung Tatanan. Kultivasi dipulihkan. Kekuatan satu orang adalah kekuatan semua makhluk. Kekuatan semua makhluk hidup adalah kekuatan satu orang. Kaisar Agung Tatanan. Ketika Sanderye hendak maju, wajah Sago Suan tiba-tiba berubah drastis di kejauhan, dan dia berkata dengan ngeri, "Waspada." Pada saat ini, Sanderye telah menghilang dari tempat itu. Jelek. Seberkas cahaya pedang tiba-tiba menerobos lapangan. Pria berbaju besi putih yang memimpin adalah orang pertama yang merasakan kengerian Sanderye. Pupil matanya tiba-tiba mengecil seperti jarum. Tanpa ragu, dia mengepalkan tangannya erat-erat. Baju besi putih di tubuhnya bergetar hebat, lalu berubah menjadi baju besi raksasa dari jiwa virtual yang muncul di sekelilingnya, melindunginya seperti gunung. Pelindung baju besi hitam. Baju sirah ini bukanlah baju sirah biasa, melainkan senjata ajaib tingkat atas. Dalam peradaban Suiming, keberadaannya sangat langka. Di alam yang sama, jika ia memiliki senjata ajaib ini, ia akan menjadi tak terkalahkan. Dia tidak percaya bahwa kultivator pedang di depannya dapat menghancurkan baju besi hitamnya. Pada saat ini, pedang Sanderye telah tiba. Jibel. Tanpa halangan apapun, pedang Sanderye dengan mudah merobek pelindung baju sirah hitamnya, lalu langsung masuk dan menusuk alisnya. Mata lelaki berbaju besi putih itu membelalak, darah mengalir dari antara alisnya, dan langsung menutupi wajahnya. Wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Pada saat ini, Sanderye telah membunuh penjaga emas dan perunggu di belakangnya. Sanderye tidak membunuh para penjaga perunggu emas itu. Sebaliknya, dia memegang pedang Kingsuan di tangan kirinya dan menekannya ke depan dengan ganas. Kekuatan pedang yang luar biasa benar-benar menekan semua penjaga perunggu emas di tempat itu. Tetapi dalam sekejap, momentum para penjaga perunggu emas itu menekan Sanderye. Bagaimanapun, ada banyak orang, dan ratusan orang kuat tingkat Kaisar Agung bekerja sama. Seberapa mengerikan momentum itu. Tetapi, saat Sanderye menekan para penjaga perunggu emas itu, dia berbalik dan langsung membunuh Sago Suan di kejauhan dengan pedang. Sebelum orang tiba, kekuatan dia telah menekan Sago Suan. Pada saat ini, pedangnya bukan hanya level Kaisar Agung, dia sendiri juga adalah Kaisar Agung, apalagi dia dan pedang Kingsuan pada awalnya adalah satu, dengan pikiran yang sama, dan keduanya bersatu. Kekuatan yang mereka berikan tidak sesederhana 1+1. Sekarang Sanderye merasa mungkin dia benar-benar dapat menantang ayahnya. Ketika Sago Suan melihat Sanderye mengarahkan pedang ke arahnya, ekspresinya langsung berubah. Dia secara alami memahami niat Sanderye. Dia ingin menangkap pemimpinnya terlebih dahulu. Pada saat ini, dia sangat terkejut hingga tak bisa berkata-kata, karena kekuatan kultivator pedang muda di depannya begitu dahsyat hingga dia merasa itu tidak normal. Apakah ini alam Kaisar Agung? Tidak ada waktu untuk berpikir, karena pedang Sanderye sudah datang. Menghadapi pedang Sanderye yang mengerikan, Sago Suan tentu saja tidak akan duduk dan menunggu kematian. Dia mengepalkan tangannya tiba-tiba, dan segel hitam tiba-tiba terbang keluar dari antara alisnya, lalu melayang di atas kepalanya. Kemudian, cahaya gelap misterius menyapu ke bawah. Cahaya gelap ini berbentuk seperti cangkang kura-kura, melindunginya lapis demi lapis. Stempel perwira militer. Ini adalah segel resmi pengangkatannya, dan ini juga merupakan benda ilahi tingkat kaisar. Ini adalah kartu truf terbesarnya. Dengan mengaktifkan segel ini, dia akan menjadi tak tertandingi untuk waktu yang singkat. Setidaknya, tidak ada seorang pun di alam yang sama yang dapat membunuhnya. Tetapi, saat pedang Sanderye menembus cahaya gelap itu, bagaikan salju yang bertemu minyak mendidih, dan semua cahaya gelap berubah menjadi abu dalam sekejap. Pedang itu langsung masuk dan menusuk tepat ke alisnya, dan aliran darah menyembur keluar dari antara alisnya. Di belakang Sanderye,
Semua penjaga emas dan perunggu berhenti dan tidak berani bergerak. Jelas saja, itu diinstruksikan oleh Zagoswan. Terjadi keheningan total antara langit dan bumi. Tetapi tak lama kemudian, di alam semesta 10 gurun di bawah, sorak-sorai membubung ke angkasa, mengguncang awan-awan. Memenangkan pertempuran. Di bawah, Zito Tao, yang memimpin, tampak bersemangat dan gembira. Pada saat ini, dia menyadari bahwa kekuatan di balik Kaisar Sander ini mungkin tidak sederhana. Sekalipun tidak dapat dibandingkan dengan peradaban Sui Ming, kesenjangannya tentu tidak terlalu besar. Sinamu menatap Sander Ye di langit dengan ekspresi yang rumit. Semua orang meremehkan kekuatan dan asal-usul Kaisar Sander ini. Semakin dekat mereka dengannya, semakin misterius dia. Di langit, Zagoswan menatap Sander Ye, matanya penuh ketidakpercayaan. Gawat! Kultivator pedang muda di depannya benar-benar menghancurkan segel perwira militernya hanya dengan satu tebasan pedang. Ada yang tidak beres. Dia segera menyadari bahwa pedang Sander Ye tidak sederhana. Ada yang salah dengan pedang ini. Sander Ye menatap Zagoswan, beri aku alasan untuk tidak membunuhmu. Zagoswan tertawa, kamu meremehkan peradaban Sui Ming, dan kamu terlalu meremehkanku. Sander Ye berkata dengan tenang, apakah kamu tidak takut mati? Zagoswan menatap Sander Ye tanpa menunjukkan kelemahan apapun, aku tidak ingin mati, tetapi itu tidak berarti aku takut mati. Aku sudah memberikan perintah kematian kepada ratusan penjaga emas dan perunggu di belakangmu selama aku mati, mereka akan menghancurkan alam semesta ini. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, aku yakin kamu tidak dapat menghentikan mereka. Sander Ye terdiam. Melihat kesunyian Sander Ye, Zagoswan melihat secercah harapan, dan dia berkata, kamu. Tetapi pada saat ini, pedang King Xuan bergetar hebat, dan dalam sekejap, jiwa Zagoswan sepenuhnya diserap olehnya. Sambil menyerap ingatan Zagoswan, ratusan penjaga perunggu emas menukik langsung ke bawah, siap menghancurkan seluruh alam semesta 10 gurun. Zito Tao dan yang lainnya di bawah terkejut. Apa-apaan ini? Mengapa mereka tidak menyerang Kaisar Sander tetapi datang untuk menyerang kami? Tetapi pada saat ini, Sander Ye tiba-tiba mulai melafalkan mantra kuno tanpa suara, dan tak lama kemudian, para penjaga perunggu emas yang menukik ke bawah berhenti satu demi satu. Pada saat ini, semua penjaga emas dan perunggu berada di bawah kendalinya. Melihat para penjaga perunggu emas itu berhenti, Zito Tao dan yang lainnya menghela napas lega. Siapapun dari mereka bisa menghancurkan mereka. Sander Ye merentangkan kedua telapak tangannya, dan cincin penyimpanan Zagoswan dan cincin penyimpanan pria berbaju putih itu terbang ke tangannya. Dia melihat dan menemukan bahwa di dalam cincin penyimpanan Zagoswan, terdapat lebih dari 20.000 esensi kaisar tingkat atas dan puluhan ribu kristal kaisar tingkat atas, dan cukup banyak senjata kaisar, tetapi tidak ada urat kaisar tingkat atas. Cincin penyimpanan pria berbaju putih itu hanya berisi ribuan esensi kaisar tingkat atas, puluhan ribu kristal kaisar tingkat bagus, dan hanya 3 senjata kaisar, yang jauh lebih rendah daripada Zagoswan. Sander Ye menyingkirkan cincin penyimpanan itu, lalu menoleh untuk melihat Zito Tao di bawah. Meskipun kita telah memenangkan pertempuran ini, hati orang-orang sekarang tidak stabil. Kamu harus segera menjaga tatanan untuk mencegah siapapun memanfaatkan kekacauan ini untuk melakukan kejahatan. Jika ada yang memanfaatkan kekacauan ini untuk melakukan kejahatan, segera bunuh mereka. Zito Tao berkata dengan hormat, ya, Tuan. Sander Ye berbalik dan menghilang di tempat. Seperti yang dikatakan Sander Ye, orang-orang di 10 gurun sekarang sangat tidak stabil. Karena ketika tangan besar itu jatuh sebelumnya, itu hanyalah kiamat dunia. Begitu hati orang-orang tidak stabil, akan terjadi kekacauan. Untungnya, di bawah kepemimpinan Zito Tao, orang-orang kuat dari beberapa keluarga kaisar agung besar dan beberapa sekte abadi besar keluar untuk menekannya dan menstabilkan situasi.
Di sebuah rumah bobrok di pinggiran kota. Di halaman, seorang lelaki tua sedang melambaikan tinjunya. Ketika dia mengayunkan tinjunya, riak-riak muncul di angkasa. Orang ini adalah ayah Cendi. Setelah berlatih beberapa saat, lelaki tua itu menyeringai dan berkata, "Hukum Guansuan ini benar-benar bagus. Aku sekarang sudah Grandmaster. Dengan kondisi aku saat ini, aku pasti bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus." Tidak jauh dari situ, wanita yang sedang mencuci sayuran itu tidak berbicara, tetapi hanya tersenyum bahagia. Sekarang Cendi tidak lagi berjudi. Tidak hanya itu, dia juga telah bergabung dengan Akademi Guansuan. Kesehatan suaminya semakin membaik. Sekarang dia hanya merasa bahwa jika dia meninggal seperti ini, dia tidak akan menyesal. "Ayah, Ibu." Pada saat ini, Cendi tiba-tiba bergegas masuk, memegang ayam panggang dan sebotol anggur di tangannya. Dia berkata dengan gembira, "Dekan menang, Dekan menang." Ya, mendengar perkataan Cendi, pasangan tua itu juga sangat gembira. Mereka tahu bahwa 10 gurun baru saja bertemu musuh asing dan Dekan sedang berperang melawan musuh, jadi mereka juga menyumbangkan sedikit kekuatan iman mereka. Wanita itu tersenyum. Baginya, kiamat masih terlalu jauh. Bagaimanapun, dengan dukungan Dekan, itu seharusnya bukan masalah besar. Orang tua itu menghela napas lega, karena ia tahu betapa seriusnya situasi ini. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka semua akan mati. Cendi meletakkan ayam panggang dan anggur di atas meja di ruang Dekan, lalu berkata dengan gembira, "Dekan sangat tampan, Ayah, Ibu, apakah kalian mengenal Kaisar Agung?" "Cek-cek, Kaisar Agung bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan Dekan." Wanita di samping tiba-tiba bertanya, "Cendi, apakah Kaisar Agung ini sangat kuat?" Cendi berkata dengan serius, "Tentu saja, dia adalah yang terkuat di 10 gurun kita. Tujuanku adalah menjadi seorang Kaisar Agung." Wanita itu tiba-tiba penasaran, "Jika kamu menjadi Kaisar Agung, berapa gaji yang bisa kamu dapatkan setiap bulannya?" Ekspresi ayah dan anak itu membeku pada saat yang sama. Melihat ekspresi ayah dan anak itu, wanita itu tahu bahwa dia mungkin telah mempermalukan dirinya, jadi dia tersenyum canggung dan berkata, "Kaisar Agung juga perlu makan, kan?" Cendi tersenyum dan berkata, "Bu, jika putramu menjadi Kaisar Agung, uang tidak akan berarti apa-apa bagi kita." Wanita itu melotot ke arah Cendi dan berkata, "Omong kosong, kamu tidak tahu berapa biaya untuk menikahi seorang istri sekarang. Sebelumnya, tetangga kita Yuksoli, putranya jatuh cinta pada seorang gadis. Tahukah kamu berapa biaya hadiah pertunangannya? Harganya 1000 kristal peri. Tidak hanya itu, dia juga membutuhkan sebuah rumah di kota Dii. Rumah terburuk di kota Dii sekarang harganya lebih dari 200.000 kristal peri." Sambil berbicara, dia mendesah, "Gaji bulanan ayahmu paling banyak hanya 40 atau 50 keping. Setelah dikurangi biaya, bahkan jika ayahmu bekerja seperti sapi atau kuda, dia harus bekerja selama puluhan tahun untuk membeli rumah. Bagaimana mungkin kamu menikah sekarang dan memiliki rumah?" Cendi buru-buru menghiburnya, "Bu, jangan khawatir tentang ini, putra kamu sekarang telah bergabung dengan Akademi Guansuan." Wanita itu melotot ke arah Cendi dan menyela, "Meskipun kamu sekarang telah bergabung dengan Akademi Guansuan, reputasimu buruk. Aku pergi mencari seseorang untuk menjadi mak comblang." Ketika mereka mendengar itu mereka berkata, "Itu adalah bocah penjudi itu. Apakah dia memenangkan telur naga?" Cendi merasa sedikit malu. Melihat wanita itu masih ngobrol, lelaki tua di sebelahnya tiba-tiba berkata, "Cendi sudah kembali, cepatlah masak." Wanita itu mengangguk, mencuci sayuran, lalu berdiri untuk memasak. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat ke arah pintu dan berkata, "Itu kamu." Di pintu, berdiri seorang pria. Itu Sander Ye. Mendengar perkataan wanita itu,
Chendi dan lelaki tua itu menoleh ke arah pintu. Ketika mereka melihat Sander Ye, wajah Chendi tiba-tiba berubah, lah bergegas mendekat dan hendak berlutut, tetapi ditahan oleh sebuah kekuatan lembut. Sander Ye tersenyum tipis. Dia melirik anggur dan makanan di atas meja dan bertanya, apakah kita akan mulai makan? Chendi berkata dengan gugup, Dekan. Sander Ye tersenyum dan berkata, kamu bisa memanggilku Sander Ye saja. Aku ingin makan denganmu, oke. Chendi ingin mengatakan sesuatu, tetapi wanita di sampingnya berkata dengan cepat, Chendi, apa yang kamu lihat? Biarkan temanmu duduk. Aku akan segera memasak. Sambil berbicara, dia segera berjalan ke tungku terdekat dan mengambil sepotong daging asap dari balok. Sander Ye tersenyum, lalu berjalan ke samping. Saat hendak duduk, Chendi bergegas menghampiri dan hendak menyeka kursi dengan lengan bajunya, tetapi dihentikan oleh Sander Ye. Langsung duduk, lalu menatap Chendi yang sedikit gugup, dan tersenyum, kamu tidak perlu rendah diri untuk menghormati orang lain. Menjadi rendah diri akan menunjukkan sikap tunduk. Bersikaplah sopan dan santun saja. Setelah mendengar kata-kata Sander Ye, Chendi ragu-ragu sejenak, lalu duduk juga. Sander Ye menatap lelaki tua di seberangnya dan berkata sambil tersenyum, Pak, kamu juga duduk. Meskipun lelaki tua itu sedikit gugup, dia sudah berpengalaman. Ditambah lagi, Sander Ye sangat santai, jadi dia tidak terlalu memikirkannya dan duduk. Sander Ye menatap Chendi dan bertanya sambil tersenyum, bagaimana kabarmu di akademi akhir-akhir ini? Chendi juga sedikit santai dan tersenyum, baik, aku akan mengambil bagian dalam penilaian mahasiswa gerbang luar bulan depan. Sander Ye, apakah kamu percaya diri? Chendi segera mengangguk, ya. Sander Ye tersenyum dan berkata, masih bertaruh. Chendi dengan cepat menggelengkan kepalanya, tidak. Saat mengatakan hal ini, dia tersenyum pahit dan berkata, Dekan benar. Kita seharusnya tidak menggantungkan masa depan dan harapan kita pada keberuntungan yang semu. Saat itu aku dirasuki setan dan gagal mendengarkan nasihat baik Dekan. Sayang sekali. Sander Ye mengangguk, belum terlambat untuk berubah sekarang. Sambil berkata demikian, dia mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Chendi. Ada beberapa buku sejarah di dalamnya. Kamu perlu membaca lebih banyak buku. Selain itu, ada juga buku hukum Guan Xuan yang sudah aku beri catatan itu akan membantu latihanmu saat ini. Chendi buru-buru berdiri dan hendak memberi hormat, tetapi dihentikan oleh Sander Ye. Dia tersenyum dan berkata, aku pernah mengatakan sesuatu kepada seorang saudaraku yang sangat baik. Aku katakan kepadanya bahwa tujuan pembentukan tatanan ini adalah untuk mencegah generasi muda kehilangan harapan untuk masa depan. Jika suatu hari kamu melangkah lebih jauh, aku harap kamu dapat mengingat kalimat ini. Melihat Sander Ye memperlakukannya seperti ini, Chendi sangat tersentuh. Dia berkata dengan serius, aku akan mengingat kata-kata Dekan. Sander Ye mengangguk. Pada saat ini, Ibu Chendi membawa beberapa hidangan. Dia menyekat tangannya dengan celemeknya, lalu tersenyum dan berkata, agak terburu-buru, jadi tidak banyak hidangan. Sander, jangan keberatan. Sambil berbicara, dia dengan hati-hati mendorong 2 piring daging di depan Sander Ye. Sander. Mendengar perkataan wanita itu, wajah Chendi dan pria tua itu berkedut. Sander Ye tersenyum dan berkata, Bibi, kamu terlalu sopan. Ayo, kita makan. Saat makan, Chendi dan lelaki tua itu sangat gugup, tetapi wanita itu sama sekali tidak gugup. Dia menarik Sander Ye ke samping dan mengobrol tentang berbagai masalah keluarga. Dia sangat berterima kasih kepada Sander Ye, karena jika Sander Ye tidak membawa obat, kuburan suaminya pasti sudah ditutupi rumput sekarang. Bukan hanya itu saja, tapi juga karena Chendi memiliki teman seperti itu. Setiap orang tua berharap bahwa teman-teman anak-anaknya adalah orang-orang luar biasa. Setelah selesai makan,
Sander Ye hendak pergi, dan Cendi yang beranggotakan 3 orang mengantarnya sampai di pintu. Pada saat ini, wanita itu sepertinya memikirkan sesuatu. Dia mengeluarkan jimat dari dadanya dan meletakkannya di tangan Sander Ye, berkata dengan serius, "Sander, ini adalah jimat berkat Kaisar Agung yang aku minta di sebuah kuil di sebelah Akademi Guanxuan. Aku dengar itu sangat mujarab. Jika kamu memakainya, Kaisar Agung akan memberkatimu." Setiap orang bersambung.